Maka jarang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir hari ini. Kembali kita belajar geografi dengan tema vulkanisme. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya saya menanyakan kabar dulu ke kalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Orang tua di rumah sehat kan? Sehat. Sekarang lagi pandemi, kalian jaga-jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Ibu juga, Bu. Sebelum kita masuk kepada materi kita, alangkah baiknya kita berdoa juga ya. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Vulkanisme adalah sebuah peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar dan mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut terusan kepada kepundan atau diatrema. Jadi kalau misalnya kalian suka ngelihat Gunung Merapi ngeluarin api, ngeluarin lahar, itu adalah proses vulkanisme, teman-teman. Jadi peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan. Vulkanisme itu terjadi karena adanya retakan di dalam kerak bumi gitu. Nah, ini proses vulkanisme. Nomor 1 di sini namanya batolit. Nomor 2 namanya lokolit. Nomor 3 di sini namanya sil. Nomor 4 di sini namanya diatrema. Nomor 5 di sini namanya instruksi korok. Nomor 6 namanya apolisa. Nomor 7 itu pipa kawah nih, pipa kawah. Nomor 8 itu kawah utama. Nih yang biasa magma keluar, ini namanya kawah utama. Terus nomor 9 kerucut gunung api parasit nih yang ini. Nomor 10 itu kawah samping. Di sini ada intrusi magma, peristiwa menyusutnya magma di antara lapisan batuan tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Jadi belum bisa dikatakan meletus kalau magmanya itu hanya sampai pada lapisan batuan di gunungnya, belum sampai permukaan bumi. Nah, itu disebut intrusi magma. Biasanya intrusi magma ini terjadi awal-awal magma keluar. Di sini ada penjelasan yang tadi ada di gambar. Saya akan menjelaskan sesingkat mungkin supaya kalian memaknai artinya. Gam atau korok yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan. Kenapa sih kok jadi batu? Iya, karena magma yang keluar itu dia akan mengeras dan itu akan menjadi batu gitu. Jadi yang kalian lihat batu-batu di pinggiran sungai yang besar-besar itu adalah sebenarnya hasil magma yang keluar. Terus diametris yaitu lubang pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung berapi, bentuknya seperti silinder memanjang. Sil atau lempeng intrusi yaitu magma menyusup di antara dua lapisan batuan mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Lakolit, magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas, bentuknya seperti lensi cembung atau kue serabi. Di sini ada ekstrusi magma. Kalau tadi intrusi magma, sekarang ekstrusi magma. Peristiwa penyusupan magma hingga keluar ke permukaan bumi dan membentuk gunung api. Hal ini terjadi apabila tekanan gas cukup kuat dan ada retakan pada kulit bumi sehingga menghasilkan letusan yang sangat dahsyat. Gunung-gunung baru yang baru muncul seperti Anak Krakatau contohnya. Tadi kan nggak ada kan? Nah, dia timbul karena ibu Krakataunya meletus dan menghasilkan ekstrusi magma yang sangat besar. Makanya ada Anak Krakatau dan Anak Krakatau itu juga aktif lagi. Di sini ada berbagai macam ekstrusi, teman-teman. Ada ekstrusi linier, ada ekstrusi aerial, ada ekstrusi sentral. Jadi ekstrusi linier itu terjadi jika magma keluar lewat celah-celah retakan atau patahan memanjang sehingga membentuk deretan gunung berapi. Berarti Anak Krakatau itu
termasuk dalam ekstruksi linear. Yang kedua ada ekstruksi areal. Terjadi apabila letak magma dekat dengan permukaan bumi sehingga magma keluar meleleh di beberapa tempat pada suatu areal tertentu. Misalnya Yellowstone National Park di Amerika Serikat yang luasnya mencapai 10.000 km persegi. Yang ketiga ada ekstrusi sentral. Terjadi magma keluar melalui sebuah lubang saluran magma dan membentuk gunung-gunung yang terpisah. Berdasarkan bentuknya dan berdasarkan letusannya tipe gunung api. Berbentuk perisai, bentuknya seperti perisan atau tameng dengan ketinggian tidak terlalu tinggi dibandingkan diameternya dan lerengnya landai. Nah seperti ini gunung yang sempurna yang biasa kita gambar-gambar waktu TK gitu. Terus ini berbentuk lubang besar. Hal tersebut dikarenakan bekas letusan dahsyat pada masa silam. Ini biasanya gunung-gunung yang kayak gini tuh gunung-gunung aktif kayak Gunung Merapi kayak gitu. Gunung ini mempunyai bentuk kerucut berlereng curam dan luas yang terjadi atas banyak lapisan lava yang terbentuk dari aliran lava yang berulang-ulang. Lava dapat mengalir melalui sisi kerucut, sifat letusan keras. Jadi gunung itu bisa kerucut kayak gini karena lapisan lava magma yang keluar dan mengeras gitu. Di sini ada tipe letusan gunung berapi, ada tipe Islandia, tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Vulcano, tipe Pele. Nah, saya nggak akan menjelaskan ini satu persatu. Ini adalah tugas kalian di pertemuan ini. Jadi kalian nanti jelaskan tipe yang ada di sini itu tipe Islandia, Hawaii, Stromboli, Vulcano itu apa aja. Tugas saya ini saya nggak mengharuskan kalian menggunakan Microsoft Word. Kalau misal kalian pakai notes di HP juga nggak apa-apa, tulis tangan juga nggak apa-apa. Ya Bu. Dah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu, cukup ya. Jadi setelah kita belajar vulkanisme itu, akhirnya kita tahu ya, oh vulkanisme tuh ternyata proses ini dan terjadinya itu seperti ini gitu. Jadi kita nggak punya pengetahuan yang secetek orang-orang tahu gitu. Manfaatnya belajar geografi itu ya kita tahu prosesnya. Kalau orang-orang cuma tahu, oh iya itu gunung api meletus keluar magma dari gunung. Orang-orang cuma tahu kayak gitu, tapi kita tahu proses keluarnya. Kenapa ya magma itu keluar, dari mana ya magma itu berasal. Terus kenapa ya bentuk gunung api ada yang landai, terus ada yang sangat kerucut. Kenapa ya di sekitar gunung api itu banyak bebatuan ya, ternyata itu karena adanya magma yang mengeras gitu. Terus batuan-batuan yang kecil itu dari mana? Ya dari batuan besar yang pecah. Nah, cukup sekian belajar kita siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang negatif dibuang, yang positif supaya diambil dan berguna untuk kalian gitu. Ya Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Pelajaran ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aus, siap. Alhamdulillah kelar deh, lu deh 2 lagi deh.